Oke, sekarang kita mau bahas tentang doktrin manusia menurut Yohanes Damaskus. Kita baca aja langsung analisisnya ya. Pasal 12. Oke. Coba baca Sophia tentang manusia. Halaman 69. Pasal 12 tentang manusia. Yohanes dari Damaskus membahas tentang penciptaan manusia oleh Allah, yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan esensi mental yang para malaikat dan esensi yang dapat diindera, yaitu langit dan bumi. Oke, jadi lihat ya. Kalau bahas tentang penciptaan, kamu lihat tuh. Ada penciptaan yang tidak kelihatan atau mental. Ini para malaikat. Lalu ada penciptaan yang dapat dilihat atau diindra, yaitu langit dan bumi. Nah, yang mana yang mau dibahas itu mesti jelas. Terus, manusia adalah campuran dari kedua jenis ini karena ia memiliki tubuh yang kelihatan dan jiwa yang tidak kelihatan. nah, sedangkan manusia itu campuran dari yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan apa? Tubuh. Ya kan? Yang tidak kelihatan jiwa. Yang tadi kita bahas. Terus, Yohanes menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti manusia diberi pikiran, kehendak bebas, dan kebajikan sejauh itu dimungkinkan. nah, jadi kalau dikatakan manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah, maksudnya apa? Ya, manusia diberi pikiran, tidak bebas, dan hikmat atau kebajikan. Itu maksudnya. Terus, Tubuh dan jiwa manusia dibentuk pada saat yang sama dan satu yang lain. Manusia diciptakan tanpa dosa, jujur, berbudi luhur, bebas dari rasa sakit, dan dihiasi dengan segala kebajikan. Yang menjelaskan segala sebagai mikrokosmos, kedua dalam dunia yang mampu beribadah dan memerintah atas segala sesuatu di bumi, tetapi tunduk kepada Allah. ya. Yang memiliki kehendak bebas, yang berarti dia memiliki kemampuan untuk memilih kebaikan atas kejahatan. Jiwa manusia adalah esensi yang hidup, tidak terwujud, tidak terlihat, abadi, bernalar, dan cerdas. Dia menggunakan tubuh yang terorganisir dan menjadi sumber kekuatan hidup, pertumbuhan, sensasi, dan generasi. Oke. Jadi kalau manusia dikaruniai tubuh dan jiwa yang kelihatan dan tidak kelihatan, itu dibentuk pada saat yang sama. Bukan tubuh dulu baru jiwa atau jiwa dulu baru tubuh, tidak. Jadi diciptakan bersamaan. Ya. Lalu dicipta tanpa dosa, jujur, polos ya, berbudi luhur, bebas dari rasa sakit, dan dihiasi dengan segala kebajikan. Nah, Damaskus juga mengatakan dia adalah apa? Mikrokosmos kedua. Mikro itu kecil, kosmos alam semesta. Alam semesta yang kecil. Alam semesta yang besar ya langit dan bumi ini, ya kan? Nah, manusia sebagai mikrokosmos kedua. Lalu dia punya kehendak bebas. Artinya apa? Kehendak bebas. Dia memiliki kemampuan untuk memilih kebaikan atau kejahatan. Ya, jadi kalian bisa search ya. Misalnya tadi ada yang ambil tentang topik apa? Dosa misalnya. Kamu search kata dosa itu muncul apa saja di mana ini. Nah, oke. Itu bisa pakai PDF, itu ada kolom search. Misalnya bahas tentang salib misalnya.
Nah, kamu cek tuh apa kata-kata tentang salib, ya, yang berhubungan dengan salib misalnya apa? Penderitaan. Nih, apalagi kata-kata yang berhubungan dengan topik kamu. Misalnya Hartono apa? Hah? Roh Kudus. Oke, kamu search dulu Roh Kudus. Nanti muncul di mana? Oke, ada ini. Pengudusan oleh Roh Kudus. Nah, ini penting kamu kutip. Pakai search gitu loh. Di PDF kan ada kan? Nah, nah, kata-kata lain yang berhubungan dengan Roh Kudus apa? Misalnya roh saja atau Roh Kudus atau Roh Allah atau yang berhubungan dengan Roh Kudus misalnya energi, pengudusan, pengilahian, ya, penolong, ya kan? Roh Kudus sebagai penolong atau apa lagi? Roh Kristus. Nah, cari asosiasinya. Nah, ini misalnya Kristus apa? Tentang nafsu, misalnya cek nafsu dulu. Apalagi yang berhubungan dengan nafsu misalnya. Keinginan. Ini tadi saya lupa kasih tahu ya. Oke. Terus topik apa lagi? Misalnya tadi ada yang topik bahas kehendak bebas. Oke, carilah kehendak bebas. Jadi empat bukunya kalian bisa pakai. Ya, kehendak bebas. Kamu search next. Nah, ini ada kan? Nah, next ada kan? Nah, nih. Kalau banyak berarti ini topiknya menarik. Tapi kalau sedikit dari 4 buku kamu cek itu nggak sampai 30. Nah, itu agak sulit nanti. Ya, jadi pakai kolom search itu memudahkan. Tapi jangan hanya kehendak bebas, yang berhubungan dengan kehendak bebas. Misalnya pilihan, ya kan? Pilihan bebas, ketaatan itu kan? Ketaatan yang berhubungan dengan kehendak bebas. Lalu otonomi, lalu pelanggaran, itu kan berhubungan dengan kehendak bebas kan? Dosa itu berhubungan. Sofia Bang, Allah Tritunggal berarti cari Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal banyak. Nih, Silismar, kesenangan. Oke, cari kesenangan misalnya. Tapi pastikan itu berhubungan dengan kesenangan. Nah, oke, nah ini agak banyak. Terus apa lagi? Misalnya berhubungan dengan kesenangan, eh, nafsu misalnya itu berhubungan, ya. Lalu penderitaan, oke, eh, keinginan itu berhubungan. Nah, email itu apa? Intelek. Nah, cari di sini intelek, ya, intelek. Nah, tuh ada kan tentang intelek. Tapi tentang malaikat ini ya. Yang berhubungan dengan intelek, misalnya nus, nggak ada. Lalu pikiran, intelek agak susah lebih. Mind ya, pikiran atau mind ini intelek. Oke, cuma satu. Vicky, manusia tadi sudah ada. Oke, gitu ya.
Nah, lalu tadi manusia punya kehendak bebas, artinya apa tadi? Ya, kemampuan untuk memilih kebaikan atau kejahatan. Ya. Terus jiwa manusia adalah esensi yang hidup, tidak berwujud, tidak terlihat, abadi, bernalar, dan cerdas. Jiwa itu menggunakan tubuh yang terorganisir dan menjadi sumber kekuatan hidup, pertumbuhan, sensasi, dan generasi. Generasi itu maksudnya bisa berkembang biak gitu ya, melahirkan dan sebagainya. Tapi bisa bertumbuh, maka kita bisa tambah tua gitu. Sensasi, kita bisa merasakan senang, sukacita, bahagia, sedih, hidup, ya, kekuatan untuk hidup karena ada jiwa dan pertumbuhan. Nah, itu karena apa? Karena tubuh memiliki jiwa. Terus baca lagi. Yohanes menjelaskan bahwa manusia terdiri dari tanah, air, udara, dan api. Tubuh makhluk hidup juga terdiri dari 4 cairan, impedi hitam, dahak, darah, dan impedi kuning. Ya. Manusia memiliki komunitas dengan benda-benda mati, makhluk bernyawa tanpa rasio, dan makhluk bernyawa dengan rasio. Manusia juga memiliki 5 indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan. Yohanes melanjutkan dengan penjelasan bahwa kekuatan yang melekat pada makhluk hidup terbagi menjadi psikis, vegetatif, dan vital. Oke, jadi kalau manusia punya jiwa, berarti manusia itu bisa apa? Bertumbuh, sensasi, generasi, dan hidup. Ya kan? Nah, kalau manusia punya tubuh, berarti dia punya apa? Tanah, air, udara, dan api. Jadi di dalam tubuh kita ada unsur tanah, ada unsur air, udara, dan api. Api itu berarti kamu punya suhu tubuh. Udara ya seperti oksigen, ya paru-paru kita menghirup udara. Air jadi darah kamu, ya cairan di dalam darah. Tanah, nah, ini otot-otot kita itu dari unsur-unsur tanah, daging ini. Maka orang mati dikubur ya dia kembali jadi tanah. Nah, tubuh juga punya 4 cairan. Nah, ini kedokteran kuno ya. Sekarang mungkin kalau di kedokteran timur ya itu ginjal yang penting ya. Ginjal hati. Nah, zaman dulu itu empedu. Itu paling utama. Empedu, lalu dahak, darah, dan empedu kuning. Ini saya kurang tahu ya, kenapa empedu yang ditekankan zaman dulu. Empedu hitam dan empedu kuning. Oke, terus Kekuatan vegetatif dan vital seperti kemampuan makan, tumbuh, dan oh ya, tadi lupa ya. Nah, manusia punya komunitas dengan benda-benda mati, makhluk bernyawa tanpa rasio, makhluk bernyawa dengan rasio. Nah, ada 5 indera ya. Apa saja 5 indera? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, sentuhan. Lalu ada kekuatan yang melekat pada makhluk hidup. Ini kekuatan jiwa. Ada 3, yaitu apa? Psikis, vegetatif, vital. Ya, psikis itu kekuatan apa? Kehendak bebas, termasuk gerakan impulsif dan sensasi. Nanti kita bahas. Lalu vegetatif. Vegetatif itu kekuatan bertumbuh. Makan misalnya contohnya. Bertambah tinggi, bertambah besar gitu. Kalau vital, vital itu denyut jantung misalnya, itu vital. Yang nggak boleh berhenti. Kalau berhenti, mati. Ya, tubuhnya mati. Itu denyut jantung misalnya. Nah, itu kekuatan vital itu di luar kehendak bebas. Tapi kalau psikis dan vegetatif dan vital itu di luar kehendak bebas. Misalnya kamu bertambah tinggi, kamu nggak bisa ngomong sama rambutmu, rambut, jangan tambah panjang ya.
atau jenggotmu. Kamu nggak bisa cegah jenggotmu tumbuh gitu. Atau bulu-bulu yang ada di ketiak kamu, di kemaluan kita, di rambut, di mana lagi, di tubuh lah. Itu adalah kemampuan vegetatif. Tapi kalau vital, denyut nadi ini ya, atau jantung, nah itu vital. Paru-paru itu vital nggak? Vital. Tanpa kamu suruh, kamu pasti nafas kan? Paru-parumu bekerja kan? Nah itu di luar kehendak bebas. Tidur itu vital nggak? Vital. Gitu. Itu di luar kesadaran. Ya. Lalu apalagi yang vital ya? Denyut, paru-paru, eh, ya mungkin itu ya. Pernapasan itu vital untuk pompa jantung gitu. Kalau kemampuan vegetatif seperti makan, tumbuh itu di luar kehendak bebas kak? Iya. Kamu mau nggak mau harus makan. Ya, kamu nggak makan mati. Misalnya tumbuh, kamu nggak bisa cegah kamu bertambah tinggi gitu. Contoh pertumbuhan rambut kita nggak bisa cegah, rambut jangan panjang dong, nggak bisa. Ya, itu karena di luar wilayah kehendak bebas. Tapi apa yang ada di wilayah kehendak bebas? Kekuatan psikis. Nah, psikis ini kekuatan dari jiwa. Jadi kekuatan jiwa itu ada berapa? 3. Nah, emosi dan tinggi. Itu kekuatan psikis itu di wilayah kehendak bebas. Berarti kalau di wilayah kehendak bebas kita bisa pilih. Pikiranmu mau baik atau jahat tergantung kamu. Emosimu baik atau jahat tergantung kamu. Tergantung kehendak bebas yang kita pakai. Ya. Lalu kehendakmu atau keinginanmu mau baik atau jahat tergantung kehendak bebas. Nah, ini yang ada di wilayah kita. Berarti kalau kehendak bebas itu di wilayah mana? Otonomi kita sepenuhnya. Bukan wilayah iblis atau wilayah Tuhan, tapi wilayah kita sendiri. Ya. Oke. Nah, vegetatif dan vital itu kekuatan-kekuatan terus bekerja baik kita menghendakinya atau tidak. Kita suka nggak suka, kamu udah dikasih rambut hitam ya tumbuhnya hitam. Kamu nggak bisa ngomong sama rambut, rambut tumbuh yang warna merah dong. Nah, nggak bisa. Kecuali kamu cat, ya. Oke. Kamu nggak bisa ngomong, saya nggak mau bertambah tinggi, mau pendek terus. Atau kuku, saya nggak mau kukunya ini panjang, pendek terus nggak bisa. Ini di luar kehendak kita. Coba baca lagi. Hanes juga membahas tentang hal-hal nyata, baik dan buruk, serta bagaimana ini mempengaruhi keinginan, kesenangan, ketakutan, dan rasa sakit. Hal yang baik dalam antisipasi menimbulkan keinginan, sedang kesalahan antisipasi menimbulkan kesenangan. Sebaliknya, hal yang buruk dalam antisipasi menimbulkan ketakutan, dan dalam realisasi menimbulkan rasa sakit. Iya. Apa ini? Ada hal-hal yang nyata, baik, buruk, dan hal-hal ini mempengaruhi keinginan, kesenangan, ketakutan, dan rasa sakit. Ya. Nah, hal yang baik kalau diantisipasi menimbulkan keinginan, sedangkan dalam realisasi menimbulkan kesenangan. Sebaliknya, hal yang buruk dalam antisipasi menimbulkan ketakutan dan dalam realisasinya menimbulkan rasa sakit. Jadi kalau keinginan-keinginan yang kita kerjakan sesuai keinginan menimbulkan kesenangan.
Tapi ketakutan-ketakutan yang kita kerjakan akan menimbulkan rasa sakit katanya. Coba baca, Christoph, refleksinya. Hadis mengenai ada ciptaan manusia. Pertama, kita ingatkan bahwa manusia adalah ciptaan yang unik karena ia adalah campuran dari esensi mental dan esensi yang dapat Indra. Manusia memiliki tubuh yang kelihatan dan jiwa yang tidak kelihatan, yang menunjukkan keajaiban dan kompleksitas ciptaan alam. Kedua, ciptaan manusia menurut gambar dan Allah mengajarkan kita tentang martabat dan tanggung jawab manusia. Kita diberi pikiran, kehendak bebas, dan kemampuan untuk mengejar kebajikan. Ini menegaskan bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, menggunakan pikiran dan kehendak bebas kita untuk memilih kebaikan dan menjauhi kejahatan. Iya, itu kehendak wilayah yang ada di kehendak bebas itu tadi apa? Kekuatan psikis, ya. Nah, itu kekuatan jiwa itu ada 3, apa? Psikis, vegetatif, vital. Yang ada di wilayah kehendak bebas apa? Psikis, ya. Terus. Ketiga, jelaskan bahwa manusia memiliki kehendak bebas, menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam memberikan kebebasan kepada ciptaannya. Kebebasan ini memungkinkan kita untuk memilih jalan kebaikan dengan bekerja sama dengan anugerah ilahi. Kita diajak untuk hidup dengan penuh tanggung jawab, menyadari bahwa pilihan kita memiliki dampak besar pada kehidupan kita dan hubungan kita dengan Allah. Keempat, manusia sebagai mikrokosmos menunjukkan bahwa kita adalah refleksi dari alam semesta yang besar. Kita memiliki elemen-elemen yang sama dengan alam semesta dan berbagi kehidupan dengan makhluk lain. Ini mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan ciptaan Allah, menghormati dan merawat lingkungan serta makhluk-makhluk lain sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Iya. Kelima, penjelasan tentang kekuatan psikis, vegetatif, dan vital mengingatkan kita bahwa tubuh dan jiwa kita memiliki berbagai aspek yang bekerja sama untuk menjaga kehidupan dan fungsi kita. Kita diajak untuk memahami dan menghargai kompleksitas tubuh kita serta menjaga kesehatan fisik dan spiritual kita dengan bijaksana. Iya, jadi kalau kita diberi psikis, vegetatif, vital, kita menyadari apa di sini? Tubuh dan jiwa itu punya aspek saling bekerja sama. Jadi nggak hanya menjaga jiwa, tapi harus menjaga tubuh. Atau menjaga tubuh harus juga menjaga jiwa. Nah, jadi fisik dan mental itu sama-sama saling bekerja sama dan kita menjaganya dengan bijaksana. Ya. Terus akhirnya dengan menekankan pentingnya memahami dan menghargai keunikan manusia sebagai ciptaan alam. Kita diajak untuk merenungkan keajaiban penciptaan, menjalani hidup dengan rasa syukur dan penghormatan kepada Sang Pencipta, serta menggunakan pikiran dan kehendak bebas kita untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Iya. Terus refleksi ini dapat menginspirasi kita untuk lebih memahami peran kita dalam ciptaan alam dan menjalani hidup dengan penuh kebajikan, tanggung jawab, dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Iya. Nah, tadi manusia ketika di sini dikatakan ya, antisipasi menimbulkan keinginan dan realisasinya menimbulkan kesenangan. Nah, ini maksudnya apa? Sekarang kita mau bahas tentang Tuhan memberikan konsep atau fakulti yang namanya pleasure atau kesenangan. Coba baca lagi, Christoph. Dalam pasal ini, Saint Yohanes dari Damaskus menguraikan tentang konsep kesenangan, membedakan antara kesenangan jiwa dan kesenangan tubuh. Nah, jadi ada 2 macam kesenangan ya. Kesenangan apa? Tubuh. Yang pertama, kesenangan jiwa adalah hal-hal yang eksklusif bagi jiwa, seperti kesenangan belajar dan kontemplasi. Nah, jadi kalau kesenangan belajar atau kesenangan doa itu namanya kesenangan jiwa. Terus? Sementara itu, kesenangan tubuh adalah kenikmatan yang dinikmati oleh jiwa dan tubuh bersama-sama, seperti makanan dan hubungan seksual. Nah, itu kesenangan tubuh. Jadi misalnya kesenangan seksual, kesenangan makanan, kesenangan apa lagi?
eh, memakai barang-barang tertentu, itu namanya kesenangan tubuh. Terus Menurut Yohanes, tidak ada kesenangan yang hanya dimiliki oleh iya, ada juga kesenangan jiwa. Terus Yohanes juga membedakan antara kenikmatan yang benar dan yang salah. Kenikmatan intelektual terdiri dari pengetahuan dan perenungan. Sementara kenikmatan jasmani bergantung pada sensasi. Dari kenikmatan jasmani, ada yang bersifat alami dan perlu, seperti makanan dan pakaian. Ada yang alami tapi tidak perlu, seperti hubungan seksual yang wajar, dan ada yang tidak alami dan tidak perlu, seperti mabuk dan nafsu berlebihan. Kenikmatan yang tidak perlu ini tidak memberikan kontribusi positif bagi kehidupan dan bahkan bisa menjadi penghalang. nah, terus kesenangan yang lebih spesifik lagi itu namanya kenikmatan. Ya. Misalnya kenikmatan intelektual. Ini kenikmatan jiwa. Kita suka akan pengetahuan, itu kenikmatan intelek atau jiwa. Perenungan, doa, dan sebagainya. Tapi ada juga kenikmatan tubuh atau jasmani. Itulah yang kita sebut sebagai sensasi. Ya. Tapi kenikmatan atau sensasi ini, kenikmatan jasmani ini ada namanya perlu dan alamiah. Misalnya kayak makan, minum itu perlu dan alamiah. Oke. Tapi ya ada alami tapi tidak perlu, tidak harus gitu. Kalau kita nggak melakukan itu nggak apa-apa, kemampuan vital kita tetap jalan. Misalnya seksual. Kalau kita nggak berhubungan seksual ya tetap hidup. Tapi kalau nggak makan, nggak minum, mati, ya kan? Terus ada yang tidak alami tapi tidak perlu. Misalnya kayak mabuk-mabukan, itu eksesif ya. Canduan narkoba dan sebagainya. Atau nafsu-nafsu seks yang berlebihan dan sebagainya. Nah, itu sensasi atau kenikmatan yang tidak alami dan tidak perlu. Itu kalau itu kita kerjakan, maka akan menjadi penghalang bagi kesehatan tubuh. Misalnya kalau kamu mabuk, kenikmatan iya, tapi akan menjadi penghalang buat kesehatan tubuh. Ya. Oke, terus. Menurut Yohanes, orang yang ingin hidup berkenan kepada Allah harus mengikuti kenikmatan yang alami dan perlu. Nah, jadi kalau mau hidup berkenan dengan Allah, kita harus ingat, kita punya tubuh. Tubuh itu punya kesenangan, itu punya kenikmatan itu punya sensasi. Nah, kenikmatan atau sensasi itu dibedakan. Ada alami dan perlu. Ada alami, tidak perlu. Ada yang tidak alami, tidak perlu. Nah, berarti kamu harus tahu. Yang mana yang berkenan kepada Allah? Yang berkenan kepada Allah apa? Kenikmatan yang alami dan perlu. Terus yang kedua, memberikan Tempat kedua pada kenikmatan alami yang tidak perlu, hanya dalam batas waktu, cara, dan takaran yang tepat. Nah, itu contohnya seksual. Itu alami, tapi sebetulnya tidak perlu. Gitu. Ya. Terus Dan meninggalkan kenikmatan yang tidak alami dan tidak perlu. nah, makin pertumbuhan kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang tidak alami dan tidak perlu. Seperti kemabukan dan sebagainya. Ya, terus Kesenangan yang baik haruslah moral. Tidak terikat dengan rasa sakit, tidak menyebabkan penyesalan, tidak menyebabkan kerugian, berada dalam batas kewajaran, tidak menjauhkan kita dari tugas serius, dan tidak membuat kita menjadi budak. oke. Bentar ya.